Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Investasi dan Portofolio kelas 10 akan membahas mengenai Capital Asset Pricing Model. Menurut William F. Sharpe, Capital Asset Pricing Model merupakan model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Istilah-istilah yang ada di dalam CAPM ataupun Capital Asset Pricing Model, yang pertama yaitu ada risk-free rate. Risk-free rate merupakan return atau hasil dengan tanpa adanya risiko. Di dalam pelaksanaannya, instrumen dari risk-free rate memiliki bentuk surat berharga pemerintah, seperti surat utang, obligasi, ataupun investasi modal lainnya. Notasi risk-free rate yang ada di dalam CAPM adalah RF. Yang kedua, expect return. Expect return merupakan return yang diinginkan oleh para investor pada aset berharga yang dimilikinya. Notasi expect return yang ada dalam CAPM sendiri adalah RE. Kemudian yang ketiga ada return market. Return market atau tingkat pengembalian pasar di dalam CAPM adalah tingkat pengembalian dengan berdasarkan tingkat fluktuasi indeks harga saham yang ada. Notasi dari return market pada CAPM sendiri adalah RM. Dan yang terakhir yaitu beta. Beta adalah suatu cara mengukur tingkat keuntungan dari aset berharga atas return market. Karena metode CAPM adalah suatu pendekatan yang bisa memperkirakan hasil, maka di dalamnya dikenal istilah beta. Jika dinilai beta adalah 1, setiap 1% perubahan return pasar, maka nilai return sahamnya akan sama dengan return saham yang ada. Selanjutnya ada asumsi capital asset pricing model yang masih dipakai dalam arbitrage pricing theory, yaitu yang pertama ada investor yang mempunyai kepercayaan yang bersifat homogen. Yang kedua ada investor adalah risk averse yang berusaha untuk memaksimalkan utilitas. Yang ketiga pasar dalam keadaan equilibrium. Yang terakhir ada return diperoleh dengan menggunakan model faktorial. Selanjutnya terdapat istilah-istilah dalam CAPM yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama, systematic risk. Konsep penting yang pertama dalam CAPM adalah systematic risk atau risiko sistematis. Risiko sistematis merupakan bagian yang tak terpisahkan yang berhubungan erat dengan semua pergerakan dari pasar saham dan juga tidak bisa dihindari. Risiko ini juga dikenal dengan istilah risiko pasar atau umum, yakni yang berkaitan dengan perubahan keseluruhan yang terjadi di pasar. Selanjutnya, perubahan pasar ini dapat mempengaruhi variabilitas return dari suatu investasi, yang artinya risiko sistematis ini adalah risiko yang tidak bisa didiversifikasi. Kemunculan risiko ini terjadi karena pengaruh keadaan sosial, budaya, politik, dan juga faktor lain yang berpengaruh terhadap kurs valuta asing, kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, unsystematic risk. Unsystematic risk atau risiko tidak sistematis merupakan bagian risiko tidak umum di dalam sebuah perusahaan. Risiko ini tidak bisa dipisahkan. Unsystematic risk juga disebut dengan risiko perusahaan atau spesifik, yakni yang tidak memiliki keterkaitan dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko spesifik ini lebih berkaitan erat dengan perubahan posisi mikro dari sebuah perusahaan penerbit sekuritas. Di dalam sebuah manajemen portofolio, dikatakan bahwa risiko perusahaan dapat diminimalkan dengan cara melakukan diversifikasi aset pada suatu portofolio. Faktor yang dapat mempengaruhi antara lain struktur aset, tingkat likuiditas, dan struktur modal. Lalu yang ketiga terdapat market risk. Market risk atau risiko pasar juga kerap disebut dengan istilah internet rate risk. Nilai sebuah investasi akan menurun apabila suku bunga meningkat. Hal ini akan menyebabkan para pemilik investasi mengalami kondisi capital loss. Selain itu, ada juga istilah reinvestment risk, yaitu risiko yang disebabkan karena aset memiliki yield lebih sedikit dari beberapa waktu mendatang. Kemudian terdapat default risk merupakan risiko jika sebuah penerbit aset gagal dalam membayar bunga. Lalu inflation risk adalah risiko menurunnya nilai investasi karena terjadi inflasi. Currency risk merupakan risiko menurunnya nilai aset yang disebabkan oleh penurunan nilai mata uang yang digunakan oleh aset. Kemudian political risk adalah risiko menurunnya nilai aset yang disebabkan oleh perubahan peraturan atau hukum karena kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir terdapat security market line. Security market line atau garis pasar modal berfungsi untuk menggambarkan trade-off bersih laba di dalam pasar finansial. Akan tetapi, hal ini hanya berlaku untuk portofolio efisien dan tidak dapat digunakan dalam mempertimbangkan equilibrium laba suatu negara. Di dalam CAPM, seluruh investor memegang portofolio pasar yang merupakan pembanding terhadap portofolio lainnya. Kelebihan Capital Asset Pricing Model atau CAPM yang pertama kemudahan penggunaan. CAPM ialah perhitungan sederhana yang dapat dengan mudah diuji stres untuk mendapatkan serangkaian kemungkinan hasil untuk memberikan kepercayaan seputar tingkat pengembalian yang meningkat. Lalu yang kedua, risiko sistematik beta.
CAPM memperhitungkan risiko sistematis yang tidak termasuk modal pengembalian lainnya seperti modal diskon dividen atau DDR. Risiko sistematik atau pasar merupakan variabel penting karena tidak terduga dan seringkali tidak dapat sepenuhnya dimitigasi karena seringkali tidak sepenuhnya diharapkan. Lalu yang ketiga ada variabel risiko bisnis dan keuangan. Jika bisnis memiliki peluang dan bauran bisnis, serta pembiayaan berbeda dari bisnis saat ini, maka perhitungan pengembalian lain yang diminta seperti biaya rata-rata tertimbang modal atau WACC tidak dapat digunakan. Akan tetapi, CAPM bisa digunakan. Yang keempat, referensi cepat. Jika digunakan bersama dengan aspek lain dari motion investasi, CAPM dapat memberikan data hasil tak tertandingi yang dapat mendukung untuk menghilangkan potensi investasi. Lalu yang keenam merupakan model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut saat pasar dalam kondisi seimbang. Lalu, CAPM merupakan pengembangan manajemen portofolio yang modern. Lalu CAPM dapat digunakan untuk mengestimasikan return suatu sekuritas. Bisa dipakai dalam perhitungan jangka pendek, mudah mendapatkan data yang dibutuhkan, dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk memperkirakan pengembalian atau return. Kekurangan dari CAPM ialah perhitungannya hanya mengandalkan market risk sebagai risiko tunggal dan mengestimasi pengembalian investasi, sehingga hasil estimasi menjadi kurang akurat. Model CAPM ini kadang belum mampu menjelaskan variasi return dan risiko secara tepat, karena model ini mensyaratkan bahwa pasar saham berada pada kondisi yang equilibrium dan efisien. Menurut model CAPM, harga saham ditentukan oleh indeks pasar secara tunggal, padahal juga ditentukan oleh banyak faktor makroekonomi. Mengingat pengertian CAPM adalah pricing model untuk menentukan harga sebuah aset, maka CAPM sangat penting diketahui oleh para investor atau pemilik aset. Dengan pengetahuan tentang CAPM, seseorang bisa menghitung perkiraan harga aset dengan tepat dan bisa memperkirakan seberapa besar risiko yang akan dihadapi dalam melakukan transaksi aset. Rumus capital asset pricing model. Tingkat pengembalian yang diharapkan sama dengan risk-free rate tambah sensitivitas suatu saham terhadap pergerakan harga saham dikali return market dikurangi tingkat risk-free rate. Contoh soal, asumsi beta saham suatu perusahaan adalah senilai 1,5. Ini merupakan hanya sekedar asumsi, biasanya beta dicari melalui return pada akhir bulan suatu saham dikurang closing price bulan ini dibagi closing price bulan sebelumnya, lalu diregresikan dengan data closing IHSG. Lalu di sini ada risk-free rate 6,5%, di mana 6,5% ini merupakan tingkat pengembalian bebas risiko, yang mana ini merupakan seminimal-minimalnya keuntungan yang dapat dijadikan acuan oleh investor. Acuan tersebut bisa dilihat dari investasi bebas risiko seperti obligasi atau lain-lainnya. Sekali lagi penekanan di sini yang menjadi acuan adalah investasi bebas risiko pada suatu waktu. Lalu di sini ditambah 1,5 dikali 15% kurang 65%. 1,5 merupakan beta atau sensitivitas suatu saham terhadap pergerakan harga saham. 15% di sini didapat dari rata-rata return market yang terjadi pada IHSG, dan 6,5% lagi merupakan risk-free rate. Oleh karenanya, di sini ternilailah bahwa return yang diharapkan oleh seorang investor yang menggunakan capital asset pricing model sebagai bahan analisisnya senilai 19,25%. Untuk anggota dari kelompok 6 sendiri, ada Santika Putri dengan NIM 0093, Anindya Cahya Fatihah dengan NIM 0028, Syukrina Kamila dengan NIM 0165, Adam Rahmat Hidayat dengan NIM 0151, Muhammad Adnan Irsyad dengan NIM 0140, dan yang terakhir Ellen Monica Valentia dengan NIM 0150.